Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ustazah semuanya. Baiklah, pada pagi hari ini ustazah kembali menyapa di dalam sebuah video pembelajaran. Nah, sebelum ustazah mulai video pembelajarannya, ustazah harapkan anak ustazah sudah melaksanakan kegiatan ibadah pagi sebagaimana seperti biasa yang kita laksanakan di sekolah. Baiklah anak ustazah, pada pagi hari ini untuk video pembelajaran kita ada pada di muatan ilmu pengetahuan alam pada tema 2. Nantinya kita akan membahas KD 3.3 yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, perlu anak ustazah ketahui, nantinya kita akan membahas apa itu adaptasi, apa tujuan adaptasi, dan apa saja jenis adaptasi yang terjadi pada makhluk hidup. Namun, sebelum kita masuk kepada ketiga intisari tadi, ustazah himbau anak ustazah untuk mempersiapkan bahan ajarnya dan mempersiapkan alat tulisnya. Kita lanjut ke video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Lalu, apa tujuan adaptasi? Tujuan adaptasi yang pertama untuk dapat melindungi diri dari musuh atau predator. Yang kedua, untuk dapat memperoleh makanan. Dan yang ketiga, untuk kelangsungan hidup. Lalu, apa saja jenis-jenis adaptasi? Jenis-jenis adaptasi ada 3. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Nah, seperti itulah pengertian dari adaptasi, jenis adaptasi, dan tujuan adaptasi. Nah, khusus di video pembelajaran kali ini, ustazah hanya akan menjelaskan pada bagian adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi pada tumbuhan terbagi atas 3, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Kita bahas satu persatu. Adaptasi morfologi. Seperti yang ustazah jelaskan tadi, bahwa adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tumbuhan, daun, akar, dan batang pada tumbuhan terhadap lingkungan. Berdasarkan habitatnya, adaptasi morfologi pada tumbuhan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama hidrofit, yang kedua higrofit, dan yang ketiga xerofit. Hidrofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di permukaan air. Diulangi, hidrofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di permukaan air. Ciri-cirinya memiliki daun yang tipis dan lebar. Contohnya teratai, eceng gondok, dan kangkung. Lanjut, higrofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Diulangi, hidrofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Ciri-cirinya akar berada di dalam air dan daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya tumbuhan paku dan lumut. Yang ketiga, xerofit, yaitu jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang kering.
Diulangi, xerofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Ciri-cirinya memiliki daun yang berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Contohnya kaktus dan lidah buaya. Jenis adaptasi yang kedua adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian bentuk tumbuhan dengan tingkah laku terhadap lingkungannya. Contoh tumbuhan yang beradaptasi dengan tingkah laku, yang pertama bunga matahari. Bunga matahari menyesuaikan diri dengan sinar matahari dengan cara mengikuti arah sinar matahari. Lalu putri malu menyesuaikan diri dengan cara menutup daunnya ketika disentuh. Selanjutnya ada tumbuhan mawar, bugenvil, rotan, kaktus, salak, durian, dan putri malu. Menyesuaikan dirinya dengan cara melindungi diri dengan durinya. Yang ketiga ada nanas, lidah buaya, dan kaktus. Beradaptasi dengan cara menggunakan daunnya yang tajam. Selanjutnya sao, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka beradaptasi dengan cara menghasilkan getah. Lalu tumbuhan bambu, jagung, terong, dan tebu beradaptasi dengan rambut yang halus. Setelah itu daun jarak dan kecubung melindungi dirinya dengan cara beradaptasi menghasilkan racun. Lalu inilah bentuk dari tumbuhan kaktus, putri malu, bunga mawar, terung, dan jagung serta tebu. Selanjutnya, adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Adaptasi fisiologi pada tumbuhan adalah penyesuaian fungsi organ-organ tubuh pada tumbuhan dengan lingkungannya. Contoh tumbuhan yang beradaptasi fisiologi adalah 1. Tumbuhan Venus beradaptasi dengan cara daun akan menutup cepat ketika serangga datang. Yang kedua, bunga Rafflesia beradaptasi dengan cara mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga yang akan membantu penyerbukan. Lalu kantong semar beradaptasi dengan cara mengeluarkan nektar untuk mencuri perhatian serangga. Nah, di bawahnya adalah bentuk dokumentasi atau foto dari tumbuhan Venus, bunga Rafflesia, dan kantong semar. Selanjutnya kita masuk pada manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan ada bagi manusia dan ada bagi lingkungan. Selanjutnya, gambar di samping adalah gambar lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat yang mampu bertahan hidup di lingkungan kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka luar. Selanjutnya, bagi lingkungan ada tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang fungsinya menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Sekian video pembelajaran Ustazah mengenai adaptasi tumbuhan. Silahkan nonton video ini berulang jika anak Ustazah kurang paham. Jangan lupa didampingi oleh bahan ajar yang telah Ustazah sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.